Siang itu, matahari bersinar terik di langit Jakarta. Jalanan padat dengan kendaraan yang saling berebut ruang di tengah kemacetan. Di salah satu sudut kota, Bribka Adi berdiri dengan penuh percaya diri di pos razia, mengenakan seragam dinasnya yang sedikit kusut. Wajahnya dipenuhi keangkuhan, seolah dialah penguasa jalan raya. Dia sudah terbiasa mengutip uang dari para pengendara yang terkena tilang, sebuah praktik yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan oknum polisi nakal sepertinya. Hari ini, dia ingin mencari mangsa besar, seseorang yang bisa memberinya uang lebih banyak dari biasanya. Di kejauhan, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju perlahan, tampak berbeda dari kendaraan lain di sekitarnya. Dengan gerakan sigap, Adi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mobil itu menepi. Sang sopir, seorang pria tua dengan seragam rapi, tampak kebingungan tetapi tetap menepikan kendaraan seperti yang diperintahkan. Bribka Adi melangkah mendekat dengan langkah santai, mengetuk jendela mobil dengan ujung jarinya. Ketika kaca jendela turun, dia langsung melihat seorang pria parubaya duduk di kursi belakang, mengenakan kemeja putih bersih dengan tatapan tajam yang menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. "Selamat siang, Pak. Anda tahu kenapa saya hentikan?" tanya Adi dengan nada merendahkan, mencoba menunjukkan kuasanya. Pria itu mengernyit, menatap polisi di depannya dengan ekspresi datar. "Apa masalahnya?" Suaranya tenang namun berwibawa, seolah tidak terpengaruh oleh situasi. Adi berpura-pura memeriksa surat kendaraan yang diberikan oleh sopir. "Wah, ternyata ada pelanggaran, Pak. Lampu sein Anda tidak menyala ketika berbelok tadi," katanya, meskipun sebenarnya dia tidak benar-benar memperhatikan hal itu. "Sayangnya, ini termasuk pelanggaran serius. Kalau mau, kita bisa selesaikan di tempat saja, tanpa harus repot ke pengadilan." Pria di dalam mobil menghela napas panjang, menatap Adi sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kau ingin uang?" tanyanya langsung, membuat Adi sedikit tersentak. Tidak biasanya ada pengendara yang berani menanyakan hal itu secara langsung. Bukan begitu, Pak. Saya hanya ingin membantu agar urusan ini tidak berlarut-larut," jawab Adi sedikit gugup, tetapi tetap dengan sikap arogan. Pria itu kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel, lalu dengan tenang berkata, "Baiklah. Kalau begitu, saya akan menelepon seseorang. Kita lihat apakah dia bisa membantu menyelesaikan masalah ini." Tatapannya semakin tajam, dan saat nama yang muncul di layar ponselnya terlihat oleh Adi, darahnya langsung berdesir kencang. Nama yang terpampang jelas di layar adalah Prabowo Subianto. Bribka Adi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya saat nama Prabowo Subianto terpampang jelas di layar ponsel pria itu. Tangannya yang tadi penuh percaya diri kini sedikit gemetar. Jantungnya berdegup kencang, dan otaknya berusaha mencerna situasi yang tiba-tiba berubah drastis. Pria yang ia coba peras ternyata bukan orang sembarangan. Namun, Adi masih belum sepenuhnya percaya. Mungkin ini hanya kebetulan, mungkin pria itu hanya menggertak. Anda, siapa sebenarnya?" Suara Adi mulai kehilangan ketegasan. Pria di dalam mobil menaikkan sebelah alisnya, lalu menyandarkan punggungnya dengan santai. "Kau menghentikan mobilku tanpa alasan yang jelas. Lalu, kau mencoba meminta uang dariku. Dan sekarang kau bahkan tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi." Suaranya tetap tenang, tetapi ada nada ancaman yang tersembunyi di baliknya. Adi menelan ludah, matanya beralih ke sopir pria itu yang tetap diam, tetapi sorot matanya penuh simpati, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ponsel di tangan pria itu masih menyala, dan jari-jarinya bergerak, jelas sedang mengetik sesuatu. Adi semakin panik. Jika pria ini benar-benar kakak Prabowo dan melaporkan kejadian ini, maka karirnya bisa hancur dalam sekejap. "Pak, saya rasa ini hanya kesalahpahaman," kata Adi dengan senyum dipaksakan. "Mungkin kita bisa selesaikan ini dengan baik-baik." Pria itu mendongak, menatap Adi seakan sedang menilai apakah dia masih pantas diberikan kesempatan. "Aku bisa menutup mata atas kebodohanmu kali ini," katanya perlahan, membuat Adi merasa sedikit lega. "Tapi jika kau ingin menyelesaikan ini dengan baik-baik, ada satu hal yang harus kau lakukan." Adi mengangguk cepat. "Ya, Pak, apa saja?" Pria itu menghela napas, lalu mendekatkan ponsel ke telinganya. "Baiklah, aku akan bicara dengan Prabowo dulu," katanya, sebelum menekan tombol panggil. Adi merasa dunia di sekitarnya runtuh. Matanya membesar, tangannya mulai gemetar lebih hebat. Tidak ada lagi jalan keluar. Dia telah masuk ke dalam perangkap yang ia gali sendiri.
Bribka Adi berdiri terpaku, keringat dingin membasahi punggungnya saat pria di dalam mobil benar-benar menempelkan ponselnya ke telinga. Suara dering panggilan terdengar jelas di dalam mobil yang hening. Jantung Adi berdegup semakin kencang, berharap seseorang di ujung sana tidak akan menjawab panggilan itu. Namun, harapannya sia-sia. "Halo, bro." Suara berat dari seberang telepon terdengar jelas, begitu familiar hingga membuat tubuh Adi semakin lemas. Tidak ada lagi keraguan, pria yang dia tilang ini benar-benar kakak dari Prabowo Subianto. "Hei, aku baru saja dihentikan oleh seorang oknum polisi yang mencoba meminta uang dariku," kata pria itu dengan nada santai, tetapi penuh sindiran. "Sepertinya aparat kita masih banyak yang perlu diajari bagaimana menjadi polisi yang benar." Bribka Adi langsung merasakan darahnya mengalir deras ke wajahnya. Ini bukan lagi sekadar masalah kecil. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, kini tahu namanya. Adi buru-buru membungkuk di luar jendela mobil, suaranya gemetar, "Pak, saya mohon, saya tidak tahu kalau Anda." Pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Adi diam. "Prabowo, aku sedang dalam perjalanan menuju pertemuan bisnis, tapi si polisi ini menghentikanku tanpa alasan jelas dan mencoba memeras uang. Kau ingin aku melaporkannya ke Kapolri langsung, atau kau ingin menangani ini sendiri?" Dari seberang telepon, suara Prabowo terdengar semakin serius. "Siapa namanya?" Pria itu melirik ke arah dada Bribka Adi, membaca nama di seragamnya. "Bribka Adi." Suasana mendadak begitu sunyi, seolah waktu berhenti. Bribka Adi merasa napasnya sesak, kedua lututnya lemas seperti hendak roboh. Di kepalanya, dia bisa membayangkan betapa buruknya konsekuensi yang akan dia hadapi. Hanya dalam hitungan menit, hidupnya bisa berubah total. Tidak ada lagi uang suap, tidak ada lagi seragam yang membanggakan. Kini, dia bukan lagi seorang polisi yang berkuasa di jalan, melainkan seorang pria yang tengah menunggu kehancurannya sendiri. Bribka Adi masih berdiri kaku di samping mobil mewah itu, jantungnya berdebar seolah hendak meledak. Dari ponsel pria di dalam mobil, suara Prabowo terdengar semakin tegas. "Bribka Adi, jadi dia salah satu polisi yang merusak nama institusi." Suara Prabowo mengandung amarah yang tertahan, dan Adi bisa merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Benar, aku bahkan belum menyebutkan namaku, tapi dia sudah mencoba meminta uang. Tampaknya dia sering melakukan ini," jawab kakak Prabowo santai, seolah sedang membahas sesuatu yang biasa. Namun, bagi Adi, ini adalah momen paling mengerikan dalam hidupnya. Prabowo terdiam sejenak, lalu terdengar suara napas beratnya. "Kak, kasih dia teleponnya." Mata Adi membesar, tubuhnya semakin gemetar saat pria itu mengulurkan ponselnya. "Ambil, Prabowo ingin bicara denganmu," katanya, nadanya datar namun penuh tekanan. Dengan tangan yang gemetar, Adi menerima ponsel itu dan menempelkannya ke telinga. Halo, Pak, saya mohon maaf atas." "Diam," suara Prabowo memotongnya dengan tajam. "Kau pikir siapa dirimu? Hah? Polisi yang seharusnya melindungi rakyat, malah menjadikan jalanan sebagai tempat mencari uang haram. Dan sekarang kau berani menilang kakakku tanpa alasan." Adi merasakan seluruh darahnya mengering. Dia ingin membela diri, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Prabowo melanjutkan, "Aku ingin namamu ada di mejaku dalam 1 jam. Aku ingin kau diperiksa dan diadili sesuai hukum. Kau pikir bisa lolos? Tidak ada tempat bagi pengkhianat seperti kau di institusi ini." Bribka Adi merasa lututnya lemas, hampir jatuh tersungkur. Di kepalanya, hanya ada satu pikiran, hidupnya yang selama ini nyaman sebagai oknum polisi akan segera berakhir dalam sekejap. Bribka Adi berdiri terpaku, ponsel masih di genggamannya, seolah benda itu adalah palu godam yang baru saja menghancurkan seluruh kehidupannya. Kakak Prabowo mengambil kembali ponselnya dengan gerakan tenang, lalu menatap Adi dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kau dengar sendiri," katanya pelan, tetapi penuh tekanan. "Dalam 1 jam, namamu akan ada di meja Prabowo. Kau siap menghadapi konsekuensinya." Adi ingin berlari, ingin menghindari bencana yang menimpa dirinya, tetapi tubuhnya terasa berat. Beberapa pengendara yang melihat kejadian itu mulai memperhatikan, ada yang mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka. Adi tahu, jika video ini tersebar, maka kehancurannya bukan hanya sebatas karir, tetapi juga reputasi yang hancur total. Tiba-tiba, suara sirene mobil polisi terdengar mendekat. Sebuah mobil patroli berhenti di dekat mereka,
dan dari dalamnya keluar dua perwira polisi berpangkat lebih tinggi. Salah satu dari mereka, seorang komisaris polisi, langsung menghampiri dengan ekspresi serius. "Bribka Adi, kami mendapat laporan langsung dari pusat," katanya tegas. "Anda diminta segera ke kantor untuk diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang." Adi menatap atasannya dengan wajah pucat. Ini benar-benar terjadi, tidak ada jalan keluar lagi. Dengan tangan gemetar, dia hanya bisa mengangguk pelan sebelum borgol dingin dikaitkan ke pergelangan tangannya. Sementara itu, kakak Prabowo keluar dari mobilnya, berdiri tegap dengan sikap berwibawa. "Pastikan dia diperiksa dengan adil," katanya kepada komisaris polisi. "Jika kalian masih ingin menjaga integritas institusi ini, maka singkirkan orang-orang seperti dia." Komisaris itu mengangguk hormat. "Kami akan memastikan hal itu, Pak." Bribka Adi dibawa masuk ke dalam mobil patroli, wajahnya penuh keputusasaan. Saat mobil mulai bergerak, dia hanya bisa menatap keluar jendela, menyadari bahwa karir yang dia bangun dengan jalan pintas kini hancur dalam hitungan jam. Yang lebih mengerikan, dia tidak hanya berhadapan dengan hukum, tetapi juga dengan murka seorang Prabowo Subianto. Bribka Adi duduk diam di kursi ruang interogasi, kedua tangannya masih diborgol di depan meja besi yang dingin. Ruangan itu suram, hanya diterangi satu lampu gantung yang menggantung rendah. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi bukan karena panas, melainkan ketakutan yang semakin mencekik. Beberapa jam lalu, dia masih seorang polisi jalanan yang merasa berkuasa. Sekarang, dia hanyalah tersangka yang menunggu vonis. Di hadapannya, seorang perwira berpangkat AKBP duduk dengan wajah datar. Berkas-berkas kasus Adi tersusun rapi di meja, termasuk laporan dari kakak Prabowo. "Bribka Adi," suara perwira itu terdengar dingin, "kau tahu kenapa kau ada di sini?" Adi menelan ludah, mencoba menguasai dirinya. Saya hanya melakukan pemeriksaan biasa, Pak." AKBP itu menyandarkan punggungnya, menatap Adi seperti seorang hakim menilai terdakwa. "Benarkah kau meminta uang kepada pengendara tanpa alasan yang jelas? Dan sialnya bagimu, yang kau tilang adalah kakak dari presiden terpilih." Adi terdiam. Tidak ada lagi alasan yang bisa dia buat. Semua bukti sudah mengarah padanya. Pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka. Seorang perwira lain masuk dengan wajah serius, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat kepada AKBP itu. "Ini hasil penyelidikan awal, Pak. Kami menemukan bukti bahwa Bribka Adi sudah melakukan praktik pungli selama bertahun-tahun." AKBP itu membuka amplop, membaca isinya sebentar, lalu mendengus. "Kau tidak hanya sial hari ini, Adi. Kau memang sudah busuk sejak lama." Tatapannya menusuk, membuat Adi semakin terpuruk. Di dalam hatinya, Adi menyesali segalanya. Namun, penyesalan tidak akan mengubah apapun. Dia kini bukan lagi seorang polisi, tetapi seorang pesakitan yang hanya bisa menunggu kejatuhan berikutnya. Suasana ruang interogasi semakin menyesakkan. Bribka Adi duduk diam dengan wajah pucat, tubuhnya terasa semakin berat seiring waktu berjalan. AKBP yang menginterogasinya menatapnya dengan tatapan penuh penghinaan. "Kau sadar siapa yang baru saja kau permainkan, Adi?" tanyanya dengan nada tajam. Adi mengangguk lemah. Saya tidak tahu kalau beliau adalah kakak Pak Prabowo." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. AKBP itu menghela napas panjang. "Masalahnya bukan hanya itu. Kau sudah melakukan pungli bertahun-tahun. Kami sudah mengantongi bukti dari beberapa laporan sebelumnya yang tidak ditindaklanjuti. Tapi hari ini, kau melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu." Tiba-tiba, pintu ruang interogasi terbuka dengan keras. Seorang ajudan masuk dengan wajah tegang. "Pak, Presiden terpilih Prabowo ingin berbicara langsung dengan Anda," katanya kepada AKBP itu. Semua orang di ruangan menegang. Adi semakin tenggelam dalam ketakutan. AKBP itu mengambil napas dalam, lalu menekan tombol speaker pada telepon di meja. "Selamat malam, Pak Prabowo." Suara berat Prabowo terdengar langsung di seluruh ruangan. "Aku ingin dia dipecat dan diproses hukum secepatnya. Tidak ada toleransi bagi polisi busuk di negara ini." Bribka Adi merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Dia sudah membayangkan akan mendapatkan sanksi ringan atau mutasi, tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa Prabowo sendiri yang akan turun tangan langsung untuk menyingkirkannya. AKBP itu mengangguk tegas, meskipun Prabowo tidak bisa melihatnya. "Baik, Pak, kami akan segera menindaklanjutinya." Adi ingin berbicara, ingin memohon belas kasihan,
tetapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Kini, dia hanya bisa pasrah menghadapi badai yang akan segera menghancurkan hidupnya. Bribka Adi menundukkan kepalanya, matanya nanar menatap meja interogasi yang terasa semakin dingin. Ia masih berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran ini. Namun, suara Prabowo yang tegas dan tanpa kompromi tadi sudah cukup menjadi vonis mati bagi karirnya. Tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri. AKBP yang memimpin penyidikan menatapnya dengan penuh rasa jijik. Bribka Adi, mulai hari ini kau diberhentikan dengan tidak hormat. Besok, kasusmu akan diproses lebih lanjut, dan kau akan menghadapi persidangan internal sebelum kemungkinan dipidanakan. Adi mendongak, wajahnya penuh kepanikan. Pak, tolong, saya punya keluarga, anak-anak yang harus saya nafkahi. Suaranya parau, hampir menangis. AKBP itu menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. Dan kau pikir berapa banyak keluarga rakyat kecil yang sudah kau peras di jalanan? Berapa banyak orang yang harus mengorbankan uang makan mereka hanya karena kau ingin hidup enak? Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Adi. Dulu, dia tak pernah berpikir sejauh itu. Baginya, pungli hanyalah tambahan rezeki yang tidak akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa kerakusan kecil yang ia anggap sepele telah menjadi lubang besar yang menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Pintu ruang interogasi kembali terbuka. Kali ini dua orang provos masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Bribka Adi, sesuai perintah, Anda akan langsung dibawa ke sel untuk menunggu proses lebih lanjut, kata salah satu provos itu dengan suara dingin. Adi berusaha bangkit, tetapi lututnya terasa lemas. Tangannya yang masih diborgol ditarik paksa, dan ia hanya bisa terseret keluar dari ruangan itu dengan tatapan kosong. Saat melewati lorong kantor polisi, beberapa rekannya menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang mencibir, ada yang menggelengkan kepala, dan ada yang sekadar melihatnya dengan kasihan. Namun satu hal yang pasti, tak ada seorang pun yang mau membelanya. Ia kini bukan lagi seorang polisi. Ia hanya seorang pecundang yang telah menyia-nyiakan seragam yang pernah ia banggakan. Malam itu, Bribka Adi duduk termenung di dalam sel tahanan sementara. Dinding bercat kusam dan jeruji besi yang dingin menjadi saksi bisu kejatuhannya. Tangannya yang kini bebas dari borgol justru terasa lebih berat, seakan masih terbelenggu oleh dosa-dosa yang selama ini ia anggap sepele. Dari seorang polisi yang dulu berkuasa di jalanan, kini ia hanya seorang tahanan yang menunggu keputusan nasibnya. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Seorang petugas mendekat, menatapnya dengan ekspresi datar. "Keluargamu datang," katanya singkat. Adi mengangkat kepalanya perlahan. Hatinya terasa semakin sesak ketika melihat istrinya berdiri di balik jeruji, wajahnya penuh kesedihan dan kekecewaan. Di sampingnya, anak laki-lakinya yang masih kecil menggenggam erat tangan ibunya, matanya bingung melihat sang ayah dalam kondisi seperti ini. "Ibu, maafkan aku," suara Adi bergetar. Matanya memanas, tetapi air matanya seakan enggan keluar. Sang istri menghela napas panjang, berusaha menahan emosinya. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Mas. Aku selalu percaya padamu, aku selalu membela saat orang-orang berbicara buruk tentang polisi." Tapi ternyata, suaranya tercekat. Adi menggenggam jeruji besi, ingin meraih tangan istrinya, tetapi tak bisa. "Aku hanya ingin kita hidup lebih baik, aku tidak pernah berpikir ini semua akan terjadi," katanya putus asa. Anaknya menatapnya dengan mata polos, lalu bertanya, "Ayah, kapan pulang?" Pertanyaan itu menghantam Adi lebih keras dari pukulan manapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa hancur. Bukan karena kehilangan jabatan atau seragamnya, tetapi karena ia telah menghancurkan kepercayaan keluarganya sendiri. Pagi itu, Bribka Adi duduk diam di ruang sidang internal kepolisian. Di hadapannya, deretan perwira tinggi menatapnya dengan ekspresi dingin dan penuh ketegasan. Persidangan etik ini akan menentukan nasibnya, dan ia sudah tahu kemana arah keputusan itu. Ketua sidang mengetuk palu. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, sidang ini memutuskan bahwa Bribka Adi resmi diberhentikan dengan tidak hormat dari Kepolisian Republik Indonesia. Keputusan itu menggema di seluruh ruangan. Adi menundukkan kepala, mencoba menerima kenyataan pahit ini. Dulu, seragamnya adalah kebanggaan. Kini, seragam itu telah dicopot dan dijadikan bukti kebusukannya. Di luar ruang sidang, media sudah menunggu. Kamera-kamera menyala,
Mikrofon diarahkan kepadanya. "Bribka Adi, apakah Anda menyesal?" tanya salah satu wartawan. Adi menatap lurus ke depan, wajahnya lelah dan kosong. "Penyesalan tidak akan mengubah apapun," jawabnya pelan sebelum berjalan pergi, diapit dua petugas. Di rumah, istrinya sudah berkemas. Saat Adi tiba, ia menemukan surat cerai di meja ruang tamu. Tanpa banyak kata, istrinya hanya menatapnya. Sejenak sebelum pergi bersama anak mereka. Itu adalah pukulan terakhir, sebuah pengingat bahwa kesalahannya tidak hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga keluarganya. Malam itu, Adi duduk sendiri di kamar kontrakannya yang sempit. Tangannya gemetar saat ia menggenggam lencana polisi yang dulu ia banggakan. Perlahan, ia meletakkannya di meja. Tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi kehormatan. Hanya ada satu pelajaran berharga, keserakahan kecil yang ia anggap remeh telah membawa kehancuran besar dalam hidupnya. Di luar, suara sirene mobil patroli terdengar samar. Namun, kali ini bukan lagi miliknya. Itu adalah suara yang akan selalu mengingatkannya pada apa yang telah ia sia-siakan selamanya. Hari-hari Adi setelah pemecatannya berlalu dalam kesendirian yang berat. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, dan tanpa harga diri, hidupnya seakan terperangkap dalam sebuah kabut gelap yang tak berujung. Ia hanya bisa berdiam di kamar sempit kontrakannya, ditemani suara hujan yang jatuh dengan deras di luar jendela. Hujan yang seakan ikut merasakan betapa beratnya beban di pundaknya. Setiap pagi, Adi mencoba bangkit. Tetapi setiap kali ia melangkah keluar dari pintu, dunia luar terasa begitu asing, begitu dingin. Tanpa seragam, tanpa identitas, ia bukan lagi seorang polisi yang dulu dihormati. Sekarang, ia hanyalah seseorang yang kehilangan segala sesuatu yang ia perjuangkan selama ini. Suatu sore, seorang teman lamanya datang mengunjungi. Teman itu bekerja di sebuah perusahaan swasta dan menawarkan Adi pekerjaan sebagai satpam. "Masih ada kesempatan untuk bangkit, bro. Jangan terlalu lama tenggelam dalam penyesalan," katanya dengan nada yang penuh harapan. Namun, Adi hanya terdiam. Pekerjaan itu jelas bukan untuknya. Ia tidak bisa membayangkan dirinya mengenakan seragam yang begitu rendah di matanya. Sebuah pekerjaan yang dulu mungkin akan ia anggap hina, namun kini terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Malam itu, Adi berdiri di depan kaca, menatap dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat suram dan lelah. Lencana yang dulunya ia banggakan kini tergeletak di meja, tak terpakai. Sebuah simbol yang kini hanya mengingatkan pada kesalahan-kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari istrinya, "Anak kita bertanya tentang ayah. Aku bingung bagaimana menjelaskannya." Pesan itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Adi merasa seakan kehilangan kendali atas hidupnya. Tidak hanya pekerjaan yang hilang, tetapi juga kasih sayang keluarganya. Anak-anak yang dulu melihatnya sebagai pahlawan, kini hanya bisa bertanya tentang ayah yang telah jatuh dalam kehancuran. Di luar, hujan semakin deras. Suara petir menggelegar, seolah alam pun marah atas kejatuhan yang tidak hanya menyakitkan bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang masih berharap padanya. Adi memandang hujan itu, dan di dalam hati, ia merasakan satu hal yang paling dalam, hidupnya kini hanyalah perjalanan untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Namun, dalam hati kecilnya, ada secercah harapan. Mungkin, suatu hari nanti, ia bisa memperbaiki semua yang telah hancur. Tetapi untuk sekarang, ia hanya bisa menunggu hujan itu reda dan menerima kenyataan yang telah ia buat sendiri. Hari-hari Adi berlalu begitu saja, penuh dengan bayang-bayang kesalahan yang terus menghantui. Hujan yang seakan tidak pernah berhenti mengguyur kota, menambah perasaan beban yang semakin berat di dadanya. Setiap kali ia melangkah keluar, ia merasa dunia ini tidak lagi punya tempat untuknya. Dari seorang polisi yang dihormati, ia kini hanyalah seorang mantan yang terlupakan, tanpa arah. Namun, suatu pagi, saat ia duduk termenung di depan warung kopi kecil, seorang pria paruh baya mendekatinya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah penuh ketegaran yang seolah mengandung banyak cerita hidup. "Kau Bribka Adi, kan?" tanyanya dengan suara yang tenang, meskipun penuh keyakinan. Adi mengangkat kepala, terkejut. "Iya, saya." "Ada apa, Pak?" jawabnya ragu. Pria itu tersenyum tipis, lalu duduk di sebelahnya. "Saya dulu seorang perwira tinggi di kepolisian. Saya sudah mendengar tentang kejatuhanmu. Sungguh memalukan,
Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Adi menatapnya, tidak mengerti. Apa yang Bapak maksud? Pria itu menghela napas, seakan mengumpulkan kata-kata. Aku tahu perasaanmu, Adi. Aku juga pernah jatuh, pernah merasakan bagaimana beratnya kehilangan segalanya. Tapi aku belajar satu hal, yang lebih penting dari segalanya, tidak ada yang terlambat untuk berubah. Kita hanya perlu menemukan jalan kita kembali. Adi diam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Sebuah perasaan aneh muncul di hatinya, rasa harapan yang sudah lama terkubur. Ia merasa ada sedikit cahaya yang merembes masuk ke dalam kegelapan hidupnya. Jalan kembali, Adi bertanya pelan. Apa maksudnya? Pria itu menatapnya dengan tatapan tajam, penuh keyakinan. Aku tahu kau tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu, tetapi kau bisa memilih untuk tidak membiarkan itu menghancurkanmu. Kau bisa bangkit, bahkan tanpa seragam itu. Kita semua punya kesempatan kedua, Adi. Jangan buang itu. Adi menundukkan kepala, tetapi kali ini ia tidak merasa terjatuh. Sebaliknya, ada sebuah kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai merasa bahwa mungkin masih ada harapan untuk memulai sesuatu yang baru, meskipun jalan itu tidak mudah, dan ia harus melangkah tanpa lagi mengenakan seragam yang dulu ia anggap segalanya. Adi menghabiskan beberapa hari merenung setelah pertemuan dengan pria paruh baya itu. Kata-kata yang diucapkan pria tersebut terus terngiang di kepalanya. Kau bisa bangkit tanpa seragam itu. Mungkin benar, pikirnya. Namun, meskipun ia merasa ada secercah harapan, kenyataan tetap tidak mudah. Adi merasa seperti seorang anak yang baru pertama kali belajar berjalan di dunia yang keras ini. Pagi itu, Adi memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia melangkah keluar dari kontrakan dengan tujuan yang lebih jelas. Langkahnya terhenti di depan sebuah bengkel kecil yang terlihat usang, namun penuh dengan pekerja yang sibuk. Sebuah papan nama kecil bertuliskan, Bengkel Satria, menggantung di atas pintu. Di luar, seorang pria setengah baya tengah membersihkan alat-alatnya. Selamat pagi, Pak, sapa Adi dengan suara ragu. Apakah ada lowongan kerja di sini? Pria itu menatapnya dengan sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum. Lowongan, bisa saja, tapi kau tahu, bekerja di sini tak semudah yang kau bayangkan. Kerja keras, dan lebih banyak keringat daripada penghargaan. Adi mengangguk, tanpa ragu. Saya siap, Pak, saya ingin memulai kembali. Pria itu mengamati Adi sejenak, seolah sedang menilai. Baiklah, mulai besok datang pagi-pagi. Bekerja dengan serius, jangan hanya cari pekerjaan asal-asalan. Hari pertama di bengkel itu penuh dengan tantangan. Adi merasa tubuhnya lelah, tangan dan badannya penuh minyak dan kotoran. Tapi anehnya, meskipun semuanya begitu melelahkan, ada rasa puas yang baru pertama kali ia rasakan setelah sekian lama. Ia tidak lagi merasa kecil di hadapan dunia. Meskipun pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan seragam yang dulu ia pakai, ia mulai merasa ada harga diri yang tumbuh kembali. Namun, saat malam tiba, Adi tidak bisa menghindari kenyataan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Keadaan keluarganya belum membaik, dan anak-anaknya masih bertanya kapan ayah mereka akan pulang. Meskipun ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, hatinya tetap terasa kosong karena ketidakhadirannya dalam hidup mereka. Adi duduk di pinggir jalan, memandangi kota yang sibuk. Hujan baru saja reda, meninggalkan jalanan yang basah dan sepi. Aku harus membuktikan pada mereka bahwa aku bisa lebih baik, gumamnya dalam hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa ia sedang menuju arah yang benar. Mungkin bukan jalan mudah, tapi ini adalah satu-satunya jalan yang masih ada. Dan ia siap menapakinya, meskipun langkahnya harus pelan dan penuh perjuangan. Minggu demi minggu berlalu, dan Adi semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di bengkel. Tangan yang dulu hanya terbiasa menggenggam borgol kini lebih sering memegang kunci Inggris dan obeng. Meskipun tubuhnya seringkali kelelahan, ada sebuah perasaan yang mulai kembali, perasaan bahwa ia masih bisa berharga, meskipun tanpa seragam itu. Namun, setiap kali ia pulang ke kontrakannya, hati kecilnya tetap merasa hampa. Keluarganya belum juga kembali. Hari itu, hujan turun dengan lebatnya. Adi berjalan pulang setelah seharian bekerja keras di bengkel, namun langkahnya terhenti saat melihat mobil kecil yang dikenalnya terparkir di depan kontrakan. Istrinya, Rina, sedang duduk di dalam mobil bersama anak mereka. Pandangan mereka terarah ke depan, seolah tidak ingin melihat ke arah Adi.
Perasaan campur aduk muncul dalam diri Adi. Di satu sisi, ia merasa senang karena akhirnya bisa melihat mereka lagi setelah sekian lama. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa kehadiran mereka tidak lagi memberinya tempat untuk pulang. Rina menurunkan kaca jendela sedikit, wajahnya tampak lelah, namun juga penuh kesedihan. "Rina," suara Adi serak, berusaha memanggil. Rina menghela napas panjang, seolah berat untuk mengucapkan kata-kata. "Adi, kami datang bukan untuk tinggal. Anak kita sudah mulai bertanya lagi tentang ayah. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya, dan aku tak tahu apakah aku bisa terus bertahan tanpa ada kejelasan." Adi menundukkan kepala, rasa bersalah yang tak pernah padam menekan hatinya. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Tapi aku berjanji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan bekerja keras, lebih keras lagi, untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi ayah yang baik." Bahkan tanpa seragam itu, Rina menatapnya lama. "Aku sudah mendengar kata-katamu, Adi. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Kau harus membuktikannya dengan tindakan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Anak kita butuh ayah, bukan hanya kata-kata." Adi merasa tenggorokannya tercekat. Hujan yang semakin deras di luar seakan mencerminkan perasaannya. Ia telah kehilangan begitu banyak, dan saat ini ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah lama hilang. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, kali ini ia tidak akan menyerah. "Iya, aku mengerti, Rina," kata Adi, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku akan berusaha, lebih keras lagi. Aku akan membuat anak kita bangga padaku, dan aku akan membuatmu percaya padaku lagi. Aku tidak akan menyerah." Rina menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kita akan lihat, Adi. Kita akan lihat." Adi menatap mobil yang perlahan mundur menjauh. Hujan semakin deras, namun kali ini, ia merasa ada harapan yang tumbuh kembali di dalam dirinya. Meskipun langkahnya berat, meskipun jalan yang harus ia tempuh penuh dengan rintangan, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri, pada keluarganya, bahwa ia masih punya kekuatan untuk bangkit, meskipun itu bukan lagi dengan seragam yang dulu ia banggakan. Minggu-minggu berikutnya, Adi terus berusaha menunjukkan perubahan dalam dirinya. Pagi-pagi ia bangun untuk bekerja di bengkel, dan setiap malam ia kembali ke kontrakannya dengan tubuh lelah, namun hatinya penuh tekad. Ia tahu, untuk mendapatkan kembali kepercayaan Rina dan anaknya, ia harus berjuang lebih keras. Ia berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam kesalahan yang sama, meskipun ia merasa seperti sedang berjalan di atas jalan terjal yang penuh dengan kerikil tajam. Namun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, ketidakpastian tetap membayanginya. Setiap kali ia melihat mobil kecil itu terparkir di depan kontrakan, rasa rindu akan keluarganya semakin menyiksa. Anak-anaknya, yang dulunya selalu berlarian menyambutnya saat pulang, kini hanya bisa mengirimkan tatapan kosong dari jendela. Rina jarang berbicara banyak, semua terasa begitu jauh, seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Suatu sore, saat Adi sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel, ponselnya berdering. Nama Rina muncul di layar. Ia mengangkat telepon dengan hati yang berdebar. "Rina, ada apa?" tanyanya dengan suara yang penuh harap. "Adi, kita perlu bicara." Suara Rina terdengar lemah, hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Anak kita semakin merasa kehilangan. Aku juga merasa bingung." Adi merasakan dadanya sesak, namun ia berusaha tetap tenang. "Apa yang bisa aku lakukan, Rina? Aku akan berusaha lebih keras. Aku janji, aku tidak akan berhenti berusaha. Aku akan membuat semuanya baik lagi." Rina terdiam sejenak, kemudian suaranya kembali terdengar, lebih pelan. "Aku tidak tahu, Adi. Aku sudah memberi banyak kesempatan, tetapi kau tahu, hatiku ini sudah terlalu terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus berharap." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Adi. Ia merasa dunia seakan runtuh di depannya. Semua usahanya, setiap tetes keringat yang ia keluarkan, tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Rina. Ia tahu, meskipun ia telah berjuang mati-matian untuk membuktikan dirinya, itu tidak cukup untuk menghapus kenangan buruk yang sudah terlanjur tercatat dalam hidup mereka. "Tolong, beri aku kesempatan, Rina," ujar Adi, suaranya hampir patah. "Aku tahu aku sudah berbuat salah, tapi aku tidak akan menyerah.
Aku akan terus berjuang, sampai kau bisa melihat perubahan itu. Aku butuh kau di sini, Rina. Aku butuh keluargaku. Rina terdiam, dan Adi bisa merasakan beratnya ketegangan di seberang sana. Aku akan pikirkan, Adi. Tapi aku tidak bisa janji apa-apa. Aku hanya butuh waktu. Adi menatap ponselnya setelah panggilan itu berakhir. Hujan masih turun, namun kali ini ia tidak merasa sepi. Ia merasa ada ruang kosong di hatinya yang harus ia isi dengan usaha dan tekad. Jalan yang ia tempuh memang terjal, penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, namun ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah berhenti. Bahkan jika Rina tak segera kembali, ia akan terus berjuang untuk menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan itu. Hari-hari Adi berlalu dengan berat, tetapi ada sedikit perubahan yang mulai tampak. Meskipun Rina masih enggan memberikan jawaban pasti, Adi merasakan ada harapan kecil yang menyala. Setiap pagi ia berusaha lebih keras di bengkel, bekerja hingga larut malam, dan meskipun lelah, ia merasa ada sedikit kemajuan dalam dirinya. Namun, di balik semua usaha itu, ia tidak bisa menutupi kenyataan bahwa masa lalu masih membayangi setiap langkahnya. Suatu sore, saat Adi sedang memperbaiki sebuah mobil tua di bengkel, seorang pria tak dikenal datang mendekat. Pria itu tampak serius, mengenakan jas gelap dan wajahnya menyimpan banyak misteri. "Bribka Adi, kan?" tanyanya, suaranya datar namun penuh penekanan. Adi menoleh, merasa heran. "Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya dengan sedikit curiga. Pria itu tersenyum tipis, namun ada sesuatu yang tajam dalam tatapannya. "Saya tahu siapa kamu. Apa yang terjadi denganmu sangat disayangkan, Adi. Kamu punya potensi, tetapi kamu membuang semuanya hanya untuk sebuah keputusan yang salah." Adi merasa sedikit terguncang. "Siapa Anda? Apa maksudnya?" Pria itu mengangkat bahu, tampaknya tidak terburu-buru untuk menjelaskan. "Aku hanya ingin mengingatkanmu, bahwa masa lalu itu takkan pernah pergi begitu saja. Kau bisa mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya, masa lalu itu akan mengejarmu. Dan ketika saatnya tiba, kau harus siap untuk menghadapinya." Adi merasa seakan ada tekanan besar yang menghimpitnya. Ia tahu apa yang pria itu maksud, meskipun kata-katanya penuh teka-teki. Masa lalunya sebagai seorang polisi, dengan segala kegagalan dan kesalahan yang ia buat, adalah beban yang selalu menghantuinya. Namun, kali ini ia tak ingin lagi bersembunyi dari kenyataan. Pria itu melangkah mundur sedikit, memberi Adi waktu untuk mencerna kata-katanya. "Aku hanya ingin kau tahu, Adi. Jangan berpikir kau bisa menghapus semuanya dengan waktu. Tapi mungkin, kau bisa menghadapinya. Itu satu-satunya cara untuk benar-benar bebas." Adi terdiam, menatap pria itu yang mulai berbalik pergi. Kata-katanya menusuk dalam, seakan mengingatkan Adi bahwa meskipun ia berusaha keras untuk berubah, ia harus berani menghadapi masa lalunya yang kelam. Ia harus berani untuk tidak lagi lari, untuk tidak lagi menghindar. Hanya dengan itu, mungkin ia bisa menemukan kedamaian yang sejati. Saat pria itu menghilang di balik sudut bengkel, Adi berdiri, menggenggam alat yang masih di tangannya dengan erat. Hujan kembali turun, namun kali ini, Adi merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar air hujan yang membasahi tubuhnya. Ia merasa lebih siap untuk menghadapi masa lalu, tidak lagi sebagai seorang yang terjatuh, tetapi sebagai seseorang yang berdiri tegak, siap menerima segala konsekuensi dari perbuatannya. Hari demi hari, Adi semakin terikat pada pekerjaannya di bengkel. Namun, perasaan hampa masih terus menghantui setiap langkahnya. Meskipun ia mencoba untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah, bahwa ia bisa lebih baik tanpa seragam itu, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan, ia belum sepenuhnya bebas dari masa lalunya. Kata-kata pria misterius itu terus terngiang di telinganya. Masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Dan Adi tahu, ia harus menghadapi kenyataan pahit itu jika ia ingin benar-benar berubah. Suatu malam, Adi menerima telepon yang mengejutkannya. Suara di ujung sana terdengar terburu-buru, penuh kecemasan. "Adi, kamu harus datang ke kantor polisi sekarang. Ada yang ingin bicara denganmu," ujar suara itu. Adi merasa perasaan cemas mulai merayap ke dalam dirinya. Ia segera bergegas menuju kantor polisi yang sudah lama ia tinggalkan. Saat ia tiba, pintu kantor terbuka, dan seorang mantan kolega lama, yang ia kenal baik, keluar menemui Adi. Wajahnya terlihat serius, jauh lebih serius dari yang pernah ia lihat sebelumnya. "Ada apa, Rudy? Kenapa kamu memanggilku?"
Tanya Adi, cemas. Rudy menarik Adi ke dalam, menutup pintu dengan hati-hati. Ini serius, Adi. Ada beberapa kasus lama yang kembali muncul, dan ini tentang dirimu. Terkait dengan kasus yang selama ini kamu tutup-tutupi. Adi terkejut. Kasus apa yang kamu maksud? Rudy menatap Adi dalam-dalam. Kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, Adi. Kamu tahu itu, kan? Aku sudah berusaha menjaga jarak, tapi orang-orang ini terus mencari cara untuk menekanmu. Mereka tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya. Tubuh Adi terasa kaku mendengar kata-kata itu. Penyalahgunaan wewenang, itu adalah bagian dari hidupnya yang ia ingin lupakan, bagian yang membawanya pada penyesalan yang dalam. Namun, kenyataan ini tidak bisa ia hindari. Masa lalunya yang kelam kembali muncul ke permukaan, mengancam untuk menghancurkan segala usaha yang telah ia bangun. Apa yang harus aku lakukan, Rudy? Tanya Adi, suaranya hampir serak. Ia merasa terpojok, seperti tidak ada jalan keluar. Bertanggung jawab, Adi, jawab Rudy dengan tegas. Ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang orang-orang yang kamu sakiti. Mereka takkan berhenti mencari jawaban, dan kau harus memberikannya. Kamu harus berani menghadapi semuanya, tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang pernah terkena dampaknya. Adi menundukkan kepalanya, merasakan beban yang berat di pundaknya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Ia tidak bisa terus melarikan diri dari masa lalunya. Hanya dengan menghadapi dan mengakui kesalahannya, ia mungkin bisa menemukan kedamaian sejati. Namun, apakah ia cukup kuat untuk melakukannya?